Pernah nggak sih teman-teman membuat beberapa thumbnail hanya untuk satu video, tetapi teman-teman masih bingung kira-kira thumbnail mana yang akan disukai oleh penonton? Nah, kini YouTube punya fitur baru untuk mengatasi masalah ini ya. Kita nanti akan dibantu oleh pihak YouTube-nya untuk menentukan kira-kira thumbnail mana yang pas pada video kita yang akan diminati oleh penonton kita. Nah, pada video kali ini kita akan coba bahas lebih detail ya tentang fitur baru yang ada di YouTube ini. Mulai dari persyaratannya apa saja, lalu cara kerjanya bagaimana, sampai dengan cara menggunakan fitur ini bagaimana. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu persyaratan ataupun kelayakan fitur ini ya. Untuk yang pertama yaitu memang pada fitur ini itu masih belum semua kreator mendapatkan atau bisa mengaksesnya ya. Masih beberapa kreator saja yang bisa mengakses fitur ini. Tapi tenang saja bagi teman-teman, jika nanti kalian cek ternyata fitur ini belum bisa kalian akses, kalian tidak perlu risau. Kalian tunggu saja, kalian hanya perlu sabar. Nantinya untuk fitur ini akan keluar sendiri ya pada YouTube Studio kalian. Nah, untuk persyaratan yang kedua, yaitu untuk fitur ini hanya dapat diakses pada YouTube Studio versi desktop ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mencoba mengakses pada smartphone ataupun Android kalian bisa menggunakan browser atau menggunakan Chrome, lalu kalian masuk ke YouTube Studio kalian, lalu kalian rubah menjadi YouTube Studio versi desktop untuk bisa mengakses fitur baru ini. Lalu persyaratan yang ketiga yaitu kita harus mengaktifkan fitur lanjutan. Nah, fitur lanjutan ini bisa kita setting pada bagian channel ini ya. Kita pastikan ataupun kalian cek dulu pada channel kalian apakah fitur lanjutan ini sudah aktif ataupun belum. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil uji dari A/B test thumbnail ini, untuk settingan video yang kita upload harus kita setting public ya. Jika kita setting tidak public ataupun video pribadi begitu ya, itu tidak akan bisa kita melihat hasil uji dari A/B test thumbnail ini. Nah, persyaratan selanjutnya kita tidak bisa melakukan uji thumbnail jika settingan pada video kita itu kita setting untuk anak-anak. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik yang kedua, yaitu bagaimana sih sebetulnya cara kerja dari fitur baru A/B test thumbnail ini. Nah, dari fitur A/B test thumbnail ini kita bisa menyediakan sampai dengan 3 thumbnail sekaligus untuk kita uji thumbnail mana yang lebih pas pada video kita. Nah, setelah kita upload 3 thumbnail itu tadi, nantinya kita akan mendapatkan salah satu hasil dari 3 hasil yang tersedia pada uji tes ini ya. Nah, dan hasilnya ini berdasarkan waktu tonton tertinggi ya. Nah, 3 hasil yang dimaksud tadi itu apa saja ya? Kemungkinan pertama yang bisa kalian dapatkan adalah hasil pemenang. Nah, hasil pemenang ini adalah berarti thumbnail kalian itu lebih unggul dari thumbnail-thumbnail yang lain ya. Lalu hasil yang kedua yang memungkinkan muncul pada uji tes kalian adalah lebih disukai. Ini artinya adalah untuk thumbnail kalian ini sedikit lebih unggul daripada thumbnail-thumbnail yang lain. Lalu yang ketiga yaitu tidak ada hasil. Nah, artinya dari tidak ada hasil ini adalah berarti kualitas dari 3 video kalian itu sama-sama ya ataupun setara. Nah, dari 3 hasil yang tersedia ini nanti kita akan mendapatkan satu hasil yang akan muncul pada A/B test thumbnail kita. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu cara menggunakan fitur A/B test thumbnail ini ya. Yaitu langkah pertama kita bisa masuk ke YouTube Studio kita, lalu kita bisa upload video seperti biasa ya, yaitu kita klik saja pada bagian buat ini. Pada bagian pojok kanan ini ada fitur buat, kita klik lalu kita upload video. Nah, selanjutnya kalian bisa pilih file seperti kalian mengupload seperti biasa ya. Nah, ini coba saya percepat untuk proses penguploadan videonya ini ya. Nah, oke, ini videonya sudah berhasil saya upload ya. Lalu kita bisa klik saja pada bagian detail ini untuk mulai men-setting SEO kita. Nah, untuk masalah judul, deskripsi ini bisa kalian abaikan terlebih dahulu ya. Kita fokus ke bagian ini, yaitu ke bagian thumbnail kita. Nah, kita fokus ke bagian ini ya. Untuk masalah SEO yang lain nanti akan saya setting belakangan. Nah, kalian perhatikan tampilan untuk fitur baru ini ada 3 kotak seperti ini. Yang pertama ada upload file, lalu yang kedua ada dibuat secara otomatis, lalu yang ketiga ada uji dan bandingkan. Nah, ini ya A/B test thumbnailnya seperti ini, uji dan bandingkan. Nah, bagi teman-teman yang tampilannya belum seperti ini, berarti teman-teman masih belum bisa mengakses fitur baru ini ya untuk uji dan bandingkan ini. Nah, kalian bisa tunggu saja sampai fitur ini akan muncul dengan sendirinya ya. Nah, oke, coba kita praktekkan. Ini bisa kita klik uji dan bandingkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ada 3 kolom ataupun 3 tempat yang bisa kita buat untuk mengupload thumbnail kita ya. Nah, oke, coba kita upload satu persatu ya untuk thumbnail yang ingin kita uji dan kita bandingkan. Untuk yang pertama, misalkan kita klik saja, tinggal kita masukkan ya. Lalu yang kedua, tinggal kita klik, lalu kita masukkan juga. Lalu yang ketiga, kita klik, lalu kita masukkan juga.
Nah, jika sudah terupload semua seperti ini, tinggal kita klik saja selesai pada bagian ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jika kalian perhatikan pada bagian kolom thumbnail ini akan ada 3 gambar potongan thumbnail seperti ini ya. Lalu jika kursor kalian tunjukkan pada kotaknya ini akan ada tulisan pengujian pada bagian pojok kiri ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk bagaimana cara mengupload thumbnail untuk kita uji A/B test thumbnail ini. Nah, selanjutnya coba kita bahas untuk bagaimana sih melihat hasil dari uji A/B test thumbnail ini. Caranya yaitu kita kembali dulu ke fitur konten. Nah, jika kita sudah masuk ke fitur konten, selanjutnya kita pilih untuk video mana yang ingin kita cek ya. Misalkan video ini, kita klik pada bagian detail. Nah, ini adalah video yang tadi sudah sempat saya setting ataupun saya uji thumbnailnya ya. Nah, ini perhatikan pada bagian fitur thumbnail ini. Di bagian ini akan ada tulisan berjalan seperti ini ya. Ini berarti masih proses melakukan uji ataupun membandingkan thumbnail mana yang sekiranya pas pada video kita. Nah, jika kita ingin melihat hasilnya lebih detail, kita bisa klik saja pada bagian titik 3 ataupun opsi ini. Kita klik, lalu kita pilih lihat laporan pengujian. Nah, selanjutnya akan muncul seperti ini. Nah, di halaman ini kita sebetulnya bisa melihat persentase-persentase ya. Ini berhubung pengujiannya masih beberapa jam, maka persentasenya tidak muncul. Nah, persentase itu biasanya akan muncul pada bagian strip ini. Nah, bagian strip ini biasanya akan muncul persentase masing-masing dari thumbnail. Misalkan thumbnail yang pertama 30% misalkan. Lalu thumbnail yang kedua misalkan 35%. Lalu thumbnail yang ketiga misalkan 40%. Itu akan muncul pada bagian strip-strip ini ya. Nah, untuk lama ataupun durasi melakukan uji tes ini, kalian bisa perhatikan lebih detail pada fitur durasi ini ya. Lalu kalian klik ataupun arahkan kursor kalian ke bagian tanda tanya. Di sini sudah jelas, yaitu tes ini dapat memerlukan waktu hingga 2 minggu. Periksa lagi nanti untuk melihat thumbnail mana yang memiliki performa terbaik. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih valid, untuk mengetahui hasil uji tes ini, kita memerlukan waktu hingga sampai 2 minggu ya. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa melihat lebih detail tentang laporan uji banding thumbnail ini pada bagian pangsa waktu tonton ini. Kalian arahkan saja kursornya pada bagian tanda tanya ini. Di sini ada lengkap ya untuk bagaimana cara thumbnail yang efektif dipilih dan lain sebagainya. Nah, misalkan nih teman-teman tidak mau menunggu karena durasinya terlalu lama yaitu 2 minggu. Kalian mau menentukan sendiri thumbnail mana yang ingin kita pilih. Nah, itu kalian bisa langsung memilihnya pada bagian ini ya. Nah, kalian pilih saja thumbnail mana yang ingin kalian gunakan. Lalu kalian bisa klik berhenti dan tetapkan. Nah, jika kalian klik seperti ini, maka akan muncul halaman seperti ini ya. Ini tinggal kalian klik saja, hentikan. Nah, ini nanti akan otomatis terupload untuk thumbnail yang kalian pilih. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah dengan video-video yang lama? Apakah kita tetap bisa men-setting untuk fitur baru ini? Apakah tidak bisa? Nah, jawabannya tetap kita bisa ya. Misalkan ini kita close dulu ya. Kita kembali lagi. Nah, misalkan kita cek untuk video yang sudah lama. Kita pilih misalkan ini ya. Ini video yang sudah lama, kita klik. Lalu kita geser ke bawah, kita cari fitur thumbnail. Nah, pada bagian thumbnail ini kita juga bisa melakukan uji banding ataupun A/B test thumbnail ya. Caranya yaitu kita arahkan kursor kita ke bagian thumbnail, lalu kita klik pada bagian titik 3, lalu kita klik pada yang bagian terakhir uji dan bandingkan. Lalu akan muncul seperti ini ya. Tinggal kalian ikutin saja prosesnya seperti tadi. Kalian upload untuk thumbnail yang kedua, lalu thumbnail yang ketiga untuk kalian lakukan uji thumbnail ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk uji ini memerlukan waktu beberapa jam sampai dengan 2 minggu ya. Nah, sebetulnya untuk uji ini bisa saja ujinya itu hasilnya keluarnya lebih cepat ataupun lebih lambat mentok di 2 minggu. Nah, paling tidak ada 2 faktor yang mempengaruhi lambat dan cepatnya untuk melakukan uji thumbnail ini ya. Faktor yang pertama yaitu dari desain thumbnail kita. Semakin thumbnail kita itu memiliki perbedaan yang signifikan dari 3 thumbnail yang kita upload tadi ya. Thumbnail A, B, C ini memiliki perbedaan yang signifikan, itu akan memungkinkan untuk hasil uji ini akan lebih cepat. Lalu faktor yang kedua yaitu berkenaan tentang tayangan. Semakin tinggi tayangan pada thumbnail tersebut, itu akan semakin mempercepat hasil uji A/B test thumbnail ini ya. Nah, terlepas dari fitur baru ini, untuk endingnya itu kembali ke diri kita masing-masing ya. Apakah kita mau mengupload dari thumbnail versi A/B test ini, ataupun kita juga mau mengupload selera kita masing-masing, itu terserah dari kita ya.
Nah, mungkin cukup sampai di sini ya pada video kali ini. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.